Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk pembelajaran ketiga, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Ya, halaman 68 ya. Jadi kita masuk ke pembelajaran subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran ketiga, tema 1, hidup rukun. Kita baca bersama-sama dengan seksama. Yuk, 1, 2, 3. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Ya, kalau kita lihat Siti itu, ini Siti ya. Itu dia akan menampilkan tarian seperti ini gerakannya. Ini gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat. Gerakan pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Lakukanlah gerakan-gerakan tarian tersebut secara berurutan sesuai hitungan. Perhatikan koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala. Kita lanjutkan. Lakukan gerakan-gerakan bersama dengan temanmu. Gerakan juga dapat dikembangkan sendiri. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, jadi Siti ini harus seperti apa? Karena Lani pingin menari. Nah, Siti kan kita jawab di sini. Siti menawarkan ajakan atau gini. Siti ya. Jadi Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Nah, kalian jawab di sini ya. Ini udah bisa kalian ganti dengan kata yang lebih pantas seperti tadi ya. Atau boleh juga ya. Siti ya meminta Lani untuk mengikuti gerakan tarian Siti gitu ya. Kita lanjutkan lagi bacaan berikutnya supaya lancar. Buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Ya. Nah, peragakan percakapan tersebut di depan kelas. Nah, nanti kalau udah kebayang, di sini kan ada ruang kosong. Ini untuk percakapan Siti sama Lani ya. Ini namanya Lani ya. Oh, sorry. Namanya Siti, sorry. Siti ini adalah anak yang bisa nari. Nah, kemudian Lani ini adalah anak yang melihat tariannya Siti. Jadi Siti menawarin ke Lani ya. Menawarin ke Lani supaya ikut menari dan jangan malu untuk menari ya. Jangan malu gitu. Jadi Siti menawarkan bantuan kepada Lani. Siti udah bisa tuh ya.
Siti sudah bisa. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita baca di sini ya. 1, 2, 3. Tidak hanya anak-anak yang sibuk. Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Konsumsi apa yo? Konsumsi itu makanan, minuman ya. Istilahnya adalah konsumsi untuk dimakan atau diminum. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah minuman. Alasannya minuman itu 252, kalau makanan 225. Yuk. Kok bisa dibandingkan? Bisa. Kita bisa lihat di sininya. 225 itu ini ya, sama dengan itu 200 ditambah 20 ditambah 5 itu ya. Oke, sebentar. Nah, kalau 252 itu nilainya 200 ditambah 50 ditambah 2. Jadi besarnya ya lebih besar yang 252 ya. Oke, itu ya. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi yang dibandingkan nilai tempat. Kalau yang pertama itu 225. 200 ditambah 20 ditambah 5. Kalau yang kedua itu 252. Dari depan dibandingannya ya. Ya dari depan. Jadi membandingkannya dari angka paling depan. Lihat 200 sama 200. Ini sama atau tidak? Sama ya. Lalu setelah sama bandingkan yang puluhan. Tadi yang ratusan, sekarang yang puluhan. 50 sama 20. Sudah pasti besaran yang 50. Otomatis yang lebih besar adalah yang 252 ini ya. Yang lebih besar. Ya, itu ya. Jadi dari depan membandingkannya anak-anak. Lanjut lagi sekarang. Baca lagi biar pintar. Perhatikan bilangan 225 dan 252. 225 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5. 252 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2 ya. Nah, yang di bawah ini kita baca lagi. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama ya. Jadi nilai angka pada puluhan tidak sama. Nilai angka pada tempat ratusan sama. Nah, jadi yang pertama kali kalau kita lihat di sini aturannya adalah lihat dulu yang angka ratusan. Lihat dulu yang angka ratusan. Ini duanya. Ya. Setelah kita lihat angka ratusannya sama, maka kita lihat yang puluhan ya. Yang puluhan, yang 2 sama 5 ya. Yang puluhan. Oh, ternyata puluhannya besar yang 252.
seperti itu ya. Oh, gitu caranya ya. Lalu kita baca lagi biar pintar. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Yang ini ya. Jadi nilainya sama ya, 200. Yang mana? Yang 225 dan 252. Lanjut ya, baca lagi. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Tadi kan udah ditulis ya, 225. Ini yang puluhannya yang mana? 20-an. Kalau 252, ini puluhannya yang mana? 50. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa yang terbesar adalah yang ini ya. Baca lagi ya. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Jadi kurang dari ya. Kurang dari. Oke, lanjut ya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol, dalam bentuk kode, dalam bentuk lambang ya. Kita lihat yuk. Simbol lebih kecil, baca dulu ya. Simbol garis panah kiri ini disebut lebih kecil, atau garis panah kiri menunjukkan bilangan kurang dari. Jadi kalau tandanya kayak gini, itu kurang dari ya. Itu ya. Oke, lanjut ya. Simbol ke kanan menunjukkan bilangan lebih dari. Jadi kalau simbolnya kayak gini, itu lebih dari. Oke. Simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi kalau kayak gini, itu namanya artinya sama dengan. Kita bikin contoh ya. 1 sama 4. 1 sama 4 gedean 4 ya. Berarti 1 kurang dari 4 ke kiri. Oke, sekarang diganti lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya 2 sama 0 ya. Besaran 2 kan ya. 2 lebih besar dari 0. 2 lebih dari 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau sama, misalkan gini. Sama itu misalkan 8 sama 8 kan sama. Nah, tulisnya kayak gini ya, sama dengan. Jadi kesimpulannya dapat ditulis 225 225 kurang dari 252. Yang buat kartu bilangan intinya gini ya, kalau buat kartu bilangan tuh kalian acak 3 angka. Di sini ada angka yang sama di sini ya. Jadi kalian pakai kartu, kalian tahu ya kartu itu bikin dari kertas karton. Pada spidol tulis angka dari 1 sampai 10 di setiap kertas tersebut, lalu gunting seukuran yang sama. Cara membuatnya, buatlah pola seukuran kartu, jiplakan pada kertas karton kosong, kemudian tuliskan angka 1 sampai 9 pada pola. Itu ya. Gunakan kartu bilangan buatanmu untuk bermain dengan teman sebangkumu. Simpan semua bilangan di atas meja dengan posisi tertutup. Ya, masing-masing mengambil 3 kartu. Kartu disusun menjadi 3 angka. Bandingkan kedua bilangan yang diperoleh. Oke, dan di sini ada soal, kebetulan soalnya udah ada tandanya. Kita bikin ya. Kita bikin misalkan yang contoh pertama ini ya. Yuk, misalkan di sini nih 100 sama 100 ya.
Kalau lebih kecil misalkan kita tulis ini 4, ini pasti lebih besar, 3 angka ya, 645, di sini 162. Nah, kalau misalkan kita lihat 162 dengan 145, artinya kalau kita baca ini adalah 145 kurang dari 162. Nah, untuk soal yang berikutnya yang bawah ini kita buat lagi ya, misalkan 234, ini kan kurang dari tandanya ya, kurang dari 200 nggak apa-apa, 41. Nah ini yang nomor 2-nya ya. Sekarang yang tanda yang ketiga, soal ketiga lebih besar ya. Kalau yang lebih besar ini kita bisa ambil gini, misalkan 345 lebih besar dari 329. Nah ini contoh. Oke, seperti itu kurang lebih pengerjaannya ya. Nanti kalian buat sendiri ya. Nah, sekarang ada soal di sini, kita baca ya. Ayo berlatih. Ayo berlatih. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Dan ini kan ada dua bilangan nih, yang 349 dan 394 ya. Nah, cara penyusunannya itu kan kamu cukup mengisi dengan seperti ini, misalkan 340, ini 9 gitu ya. Sini 300, ini 90, ini 4 gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat lagi yang sebelah kanan soalnya. 325 ya, 325 ini. Oke, sekarang yang bawahnya 532. Nah gitu ya. Nah terus ditulis di sini ya, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Bilangan mana yang kurang? Kita lihat sini yuk. Bilangan berapa yang bilangan 349 kurang dari 394. Jadi 349 lebih atau gini, kurang dari 394 itu ya. Sekarang yang kanan ini, bilangan titik-titik kurang dari titik-titik. Bilangan 325 kurang dari 532 itu ya. Oke, jadi tandanya adalah kiri juga ya. Yuk kita lihat lagi yang bawah sini, yang 668. 668. Kemudian yang 662 662 kan ini sama ya, ini sama ini 600, ini sama ini 60. Nah ini yang beda, jadi besar yang atas 600. Jadi kita baca dulu, bilangan 6 titik-titik lebih dari titik-titik. Bilangan apa yuk? Bilangan 668 lebih dari 662. Nah ini jawabannya. Jadi 668 titik-titik 662. 668 lebih dari 662 itu ya. Yang kanan ya. Sekarang yang ini 512 tambah 10 tambah 2, 521. 500 ditambah 20 ditambah 1 gitu ya. Nah sekarang bilangan 512 kurang dari 521. Ini ya, tandanya ke kiri. Nah sekarang lanjut lagi ya. Yo di sini kita lengkapi. Kita yuk sama-sama. Lengkapi titik-titik dengan tanda kurang dari
sama dengan atau lebih dari. Yo, sama-sama ya. 278 yang ini ya. Itu adalah lebih dari 227. Yang kedua, 315 itu kurang dari 351. Yang ketiga, 408 itu kurang dari 480. Yang berikutnya, 777 lebih dari 707. Yang berikutnya nih, 940 kurang dari 949. Yang berikutnya, 864 lebih dari 468. Baik ya. Itu adalah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ingat, cara membandingkan mudah. Lihat paling depan, misalkan Pak Guru punya angka 309 dengan 492. Kalian cukup lihat yang angka paling depan. Kalau yang kalian paling depan 300 dengan 400, tentu besar 400. Jadi ini besar. Yang kedua, kalau kalian ketemu dengan soal yang sama, misalkan sama-sama 400, sama-sama 50, tapi belakangnya beda, yang atas 8, yang bawah 3. Tentu kalian sudah bisa melihat bahwa 458 lebih besar dari 453. Oke, sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita akhiri dengan baca doa. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.